Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Oliva Tito dari kelas B reguler sore semester 7. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa ulasan review saya. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Kebijakan Sosial. Buku yang akan saya ulas yakni buku yang berjudul Sentencing, A Social Process, Rethinking Research and Policy. Atau terjemahannya, Hukum Sebuah Riset Pemikiran Ulang Proses Sosial dan Kebijakan, karya dari Cruz Tata. Dalam buku ini, penulis mengungkapkan mengenai perasaan tidak nyaman dengan kebijakan yang diterima dari ilmu pengetahuan tentang hukum dan pemikiran kebijakan, dan memang berpikir tentang pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan secara lebih umum. Entah bagaimana rasanya terlalu artifisial dan terlalu abstrak. Hukum proses sosial membuat kasus untuk konsep ulang fundamental tentang bagaimana dalam penelitian dan pemikiran kebijakan yang kita bayangkan dan mewakili pengambilan keputusan. Meskipun ilmu hukum dan pemikiran kebijakan telah menjadi tempat pertempuran yang amat menarik tentang cara-cara untuk mereformasi atau tidak keputusan untuk menghukum, sehingga perdebatan ini menjadi steril. Meski begitu, atau mungkin karena ketidaksepakatan yang berapi-api tentang pertanyaan normatif reformatif, misalnya aturan lebih atau kurang, atau kebijakan pedoman, dan lain-lain. Reformator dan para pembela status quo pada kenyataannya memiliki cara pandang yang sama dan mengkategorikan pengambilan keputusan. Penulis akan tunjukkan yang ditandai dengan paradigma yang mengasumsikan individualisme otonom yang memiliki pelengkapnya. Tidak hanya hakim dan ahli hukum atau lainnya yang dianggap sebagai individu otonom yang memiliki wilayah kerja yang terpisah, tetapi begitu pula dengan objek hukum. Pengambilan keputusan cenderung dipahami sebagai gabungan dari elemen individu yang lebih atau kurang otonom, faktor yang memberatkan dan meringankan, aturan kebijakan, dan lain-lain. Masing-masing bersaing satu sama lain dan masing-masing membayangkan memiliki inherennya masing-masing. Mengekspos bagaimana metafora pelengkap dalam mencerminkan dan membentuk ini, namun kiasan individualisme otonom tidaklah cukup. Bagaimana sebaliknya, haruskah kita membayangkan kembali praktik pengambilan keputusan? Dalam hukum proses sosial, mengusulkan 3 kualitas utama yang memungkinkan kita untuk melepaskannya pemikiran segar dan membuka agenda penelitian dan kebijakan baru. Hukum pengambilan keputusan dijelaskan penulis tak terhindarkan dari interpretatif, prosesual, dan performatif. Sejumlah besar ilmu pengetahuan dan pekerjaan reformasi telah didedikasikan untuk masalah pengambilan keputusan hukum. Namun, itu tetapi menjadi enigma atau stigma. Dijelaskan bahwa ini karena valid didominasi oleh ketidaksabaran untuk menentukan solusi tentang bagaimana itu harus direformasi atau untuk menyangkal perlunya reformasi. Namun, ketidaksabaran ini disampaikan solusi normatif menghalangi pemahaman yang lebih tentang realitas hukum dan ilmu hukum, dan pemikiran kebijakan didominasi oleh asumsi yang beroperasi dalam bayangan
formalisme hukum dan terbungkus dalam paradigma individualisme otonom yang lebih luas. Sebaliknya, merekonseptualisasi hukum sebagai proses sosial memungkinkan lebih dalam konseptualisasi pengambilan keputusan sehingga penawaran dasar yang lebih kokoh kemungkinan reformasi. 3 kualitas kunci yang mengungkapkan hukum menjadi proses sosial. Yang pertama, hukum kerja bersifat interpretatif yang tidak terhindarkan. Yang kedua, hukum pembuatan keputusan pada kenyataannya bukanlah momen tunggal yang ditentukan sendiri oleh hakim sendiri, tetapi proses yang melibatkan berbagai praktis berkontribusi secara kolaboratif. Sedangkan yang ketiga, proses hukum dihasilkan oleh kinerja peran dan cita-cita. Mengapa kita memikirkan kembali riset hukum dan kebijakan? Yang pertama, karena merupakan sebuah stigma yang abadi. Hukum adalah sesuatu yang bisa dibicarakan semua orang. Mungkin yang paling banyak aktivitas yang terlihat secara publik dalam hukum realitas sehari-hari, peradilan pidana, dan latihan diarahkan pada hukum. Bentuk pengambilan keputusan hukum mempengaruhi arah praktik peradilan pidana dan akibatnya publik, misalnya dalam kepolisian, penuntutan, penyediaan bantuan hukum, penggunaan penjara, hukum, dan komunitas, dan lain-lain. Pekerjaan hukum juga tampaknya mencerminkan budaya dan instruktif. Ini memberi isyarat gagasan tentang bahaya otoritas dan komunitas. Mungkin menawarkan resolusi emosional. Akibatnya, hukum menjadi lebih dari sekedar keputusan formal, khusus atau kasus langsung. Yang kedua, hukum sebagai proses sosial dilihat dari 3 kualitas utamanya. Kalimat bersifat interpretatif, prosesual, dan performatif. Untuk mengasah selera pembaca, di sini penulis akan menguraikan secara singkat apa yang ia maksud dengan kualitas penafsiran, proses, relasional, dan performatif, karena ini adalah motif dalam proposisi bahwa hukum adalah proses sosial. Yang ketiga, pemaksaan versus kebebasan. Skema hukum biner ini sebagai lawan dari direksi pencerminan pandangan dunia politik hukum, sosial, dan ekonomi liberal yang lebih luas. Aturan-aturan biner ini membantu konstruksi gagasan kebebasan tertentu sebagai suatu cara yang alami berada dalam dan menjadi milik individu selama itu tidak diganggu oleh orang lain. Dalam konsepsi ini, kebebasan, di mana diskres adalah salah satu contohnya, diartikan sebagai ketiadaan negara. Di sini kita bisa mulai melihat bagaimana cara pengambilan keputusan biner yang di dalamnya hukum dan kebijakan dibayangkan mencerminkan dan memproduksi politik, gender, dan cara berpikir ekonomi tentang hukum dan pengambilan keputusan lebih umum. Yang terakhir merupakan kesimpulan dan implikasinya. Kedua tradisi yang mendominasi pemikiran hukum berakar pada paradigma individualisme otonom berpusat pada hakim sebagai individu yang singular, terkait secara alamiah memiliki kebebasan kecuali kebebasan miliknya diganggu secara eksternal. Paradigma selanjutnya direfleksikan dan diproyeksikan ke dalam kosmos yang lebih luas, pemikiran hukum, di mana gagasan individu otonom, entitas mandiri, misalnya faktor mendominasi, digambarkan sebagai
persaingan. Riset hukum sebagian besar didominasi oleh asumsi yang dimiliki oleh dua tradisi yang bertentangan secara normatif. Inti dari tradisi legal rasional dan tradisi pertahanan yudisial adalah ketergantungan tentang konsep hukum yang tidak terlalu mementingkan jalannya di mana orang-orang memahami dunia mereka. Tindakan cenderung dipahami sebagai produk faktor individu otonom, kekuatan, aturan yang berdampak atas dan melalui pelaku hukum individu. Sekian dari saya. Terima kasih.